Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifin Rubeti Syafira dari HG5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai target-target pembangunan berkelanjutan dari PBB, yaitu untuk target nomor 13, 14, dan 15. Outline dari pembahasan kelompok kami adalah yaitu tujuan 13, tujuan 14, dan tujuan 15, serta nanti untuk kesimpulan di akhir. Yang pertama adalah tujuan 13 yang membahas mengenai penanganan iklim. Nah, penanganan iklim sendiri ini adalah mengambil langkah-langkah mendesak untuk memerangi perubahan iklim yang terjadi di dunia, karena perubahan iklim ini telah menyebabkan berbagai kerusakan di dunia ini. Yang selanjutnya adalah daftar target PBB. Di sini PBB memiliki 3 daftar target, yaitu mengalokasikan dana sebesar 100 miliar dolar per tahun untuk menyediakan kebutuhan pada negara berkembang sehingga mereka dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua adalah mendukung area-area yang rentan dalam mengintegrasi mitigasi bencana. Dan lalu yang ketiga adalah membatasi peningkatan suhu mean sebesar 2 derajat. Selanjutnya ada contoh program nyata penanganan iklim pemerintah. Nah, di sini pemerintah memiliki 3 program, yaitu program peningkatan ketangguhan masyarakat Pulau Lembeh dan Likupang pada tahun 2018 sampai 2019, lalu memperkuat kawasan hutan dengan tujuan khusus, dan yang ketiga adalah pengembangan SRI atau System of Rice Intensification. Dari semua program ini, pemerintah bekerja sama dengan organisasi ICCTF. Selanjutnya ada program Desa Iklim atau Proklim. Nah, Proklim ini adalah program pemerintah di mana masyarakat dirangsang untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan iklim. Tujuan dari program ini sendiri itu adalah untuk membuat masyarakat beradaptasi dan mengajarkan mitigasi perubahan iklim yang ada, sehingga mereka dapat berkontribusi pada kesejahteraan di area setempat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kegiatan dari Proklim ini. Nah, kegiatannya ada banyak, yaitu pengendalian kekeringan banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim, dan yang lainnya. Selanjutnya ada program Green IT. Nah, Green IT ini sendiri diinisiasikan oleh Kasubdit Pengolahan Data dan Layanan Operasional Direktorat PKNSI, yaitu Acep Irawan. Sasaran penggunaan dari Green IT ini sendiri adalah energi efisiensi, penanganan sampah elektronik, teknologi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi Green IT ini sendiri itu lebih kayak kampanye Go Green yang menghususkan pada pemanfaatan sumber daya energi pada perangkat-perangkat IT. Nah, kenapa harus dilakukan ini? Karena penggunaan kayak barang-barang IT itu pasti menggunakan banyak listrik dan itu boros. Terus udah gitu komputer merupakan sumber dari polusi. Nah, selanjutnya adalah model Green IT yang biasanya digunakan di universitas, bisa dilihat. Selanjutnya adalah tujuan 14, yaitu ekosistem laut, di mana tujuan ini bermaksud untuk melindungi dan memanfaatkan pantai dan lautan serta sumber daya di dalamnya dengan baik dan efisien tanpa menimbulkan segala jenis pencemaran maupun kerusakan. Selanjutnya adalah target PBB dalam ekosistem laut ini, yaitu mencegah dan mengurangi pencemaran di ekosistem laut, melindungi ekosistem laut dan pantai, mengatur regulasi perikanan, dan melawan para nelayan ilegal. Terdapat beberapa fakta sampah plastik di Laut Indonesia, yaitu Indonesia adalah negara kedua dengan pencemaran plastik laut terbesar di dunia. Mengapa kita menjadi negara dengan pencemaran plastik laut terbesar kedua di dunia? Itu karena kita setiap tahunnya menyumbangkan 3,22 ton sampah plastik. Dan fakta lainnya adalah industri minuman itu menjadi industri penyumbang sampah plastik yang paling besar. Selanjutnya adalah program Life Below Water di Indonesia yang berupa diet kantong plastik. Diet kantong plastik ini sendiri memiliki tujuan untuk mengurangi dampak buruk dari produksi dan konsumsi plastik yang berlebihan, sehingga sampah-sampah di lautan Indonesia dapat dikurangi. Program ini sendiri dilakukan dengan mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai sampah. Selanjutnya ada program Blue Economic Aquaculture. Program ini sendiri lebih berfokus pada pengembangan teknologi, seperti teknologi bioflok, sistem mina padi, penerapan recirculating aquaculture system, serta budidaya rumput laut hasil kultur jaringan. Tujuan dari diadakannya program ini itu adalah untuk menciptakan produk nirlimbah atau zero waste, menjawab tantangan kerentanan pangan melalui peningkatan produksi ikan, serta berkontribusi dalam peningkatan devisa negara melalui peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas aquaculture. Dan ada salah satu program yang paling sering dibahas, yaitu Global Fishing Watch atau GFW atau GFW.
Program ini itu diinisiasikan oleh mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, dengan sasaran penggunaan yaitu masyarakat dan pemerintah. Nah, tujuan dari Global Fishing Watch ini sendiri adalah mengawasi dan melacak kapal-kapal nelayan untuk menghindari illegal fishing dengan mengandalkan transparansi data. Cara kerja dari program GFW ini sendiri adalah dengan bekerja sama pada Google serta beberapa platform lain yang menyediakan perangkat visualisasi aktivitas pergerakan kapal global berbasis sistem identifikasi otomatis. Jadi, penggabungan VMS dan AIS ini akan menjadikan visualisasi pergerakan kapal penangkapan ikan di Indonesia sehingga bisa dipantau melalui Google Earth dan Google Maps. Keunggulan dari program GFW ini sendiri adalah meminimalkan pencurian ikan, mengoptimalkan usaha menjaga kelestarian lingkungan laut, dan kelemahannya itu adalah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat, jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai program ini. Padahal jika masyarakat lebih mengetahui mengenai program ini, artinya akan lebih banyak masyarakat yang sadar mengenai aktivitas perburuan ikan di Laut Indonesia, sehingga mereka akan lebih hati-hati dan akan lebih mencintai laut. Selanjutnya adalah tujuan ke-15 yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem daratan yang tercemar, melindungi ekosistem daratan dari pencemaran, serta biodiversitas dari kepunahan, dan mengelola hutan yang berfungsi sebagai sumber oksigen yang ada di Indonesia. Ada beberapa target yang telah ditetapkan oleh PBB, yaitu mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan hutan, serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Nah, dalam rangka mencapai tujuan dan target-target tersebut, pemerintah Indonesia itu telah membuat skema pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030. Nah, dengan skema itu pada tahun 2017 sampai 2022 pembangunan berkelanjutan itu lebih diarahkan pada pencapaian tujuan pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya ada bagian progres pencapaian pemerintah dalam mengelola hutan lestari. Dari bagian tersebut dapat terlihat bahwa dari tahun baseline atau tahun dasarnya 2017 mengalami penurunan pencapaian pada tahun 2018, sedangkan dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan pencapaian. Sementara untuk tahun 2020 sampai 2022 masih belum ada datanya, kecuali tahun 2020 ada data mengenai persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat. Mengapa belum ada? Karena masih berupa skema saja. Terdapat program nyata perlindungan keanekaragaman hayati, yaitu International Animal Rescue. Selain program IAR tadi, terdapat aplikasi WildScan untuk mendeteksi perdagangan satwa liar. Aplikasi ini memiliki manfaat yang besar untuk mencegah perdagangan satwa liar ilegal. Aplikasi WildScan ini sendiri merupakan kerjasama dari ASEAN dengan US sebagai bagian dari program REST. Sasaran dari penggunaan aplikasi ini adalah seluruh masyarakat di Indonesia dapat diharapkan menggunakan aplikasi ini untuk memberantas kejahatan satwa dan mengurangi kepunahan hewan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi WildScan. Nah, kelebihannya adalah melacak titik perburuan dan jalur perdagangan satwa liar, melibatkan masyarakat dalam mengontrol perburuan satwa liar, dan membantu membedakan spesies dan subspesies yang tidak terancam punah. Selain itu, terdapat kekurangan pada aplikasi ini, yaitu pemerintah belum ada niat untuk mengembangkan aplikasi ini sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat, undang-undang yang belum tegas, serta sumber daya yang masih rendah. Kesimpulannya, ketiga tujuan dari PBB mengenai pembangunan berkelanjutan yang kami bahas ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pencapaiannya. Nah, mengapa ada keterkaitan dalam pencapaiannya? Karena pencapaian tujuan perubahan iklim akan dapat membantu mencapai tujuan dari laut dan darat. Program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tentunya akan membantu pencapaian dari tujuan-tujuan tersebut, sehingga sangat diperlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah di dalamnya. Sekian presentasi dari saya, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.